Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani Megalestari dengan nomor NPM 10120621 ingin mengumpulkan tugas dari Ibu Dini tentang Ma'rifatullah. Ingin tahu ilmunya? Simak video selanjutnya. Manusia adalah makhluk yang diberi akal yang sempurna, tatkala akal membawa kepada sesuatu yang diinginkan. Tetapi, alangkah baiknya digunakan kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat, salah satunya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu teman-teman ketahui, manusia akan hidup lurus apabila dia mampu menggunakan akalnya untuk mengetahui siapa dirinya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah bagian yang pertama. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, Ma'rifatullah dimaksudkan oleh Ahlul Ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Orang yang mempelajari Ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya, yang pertama, Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi. Yang kedua, Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman dengan rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat, Al-Bakarat atau keberkahan yang melimpah. Yang selanjutnya, Al-Hayatut Thayyibah atau kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, balasan bagi orang-orang yang beriman adalah Al-Jannah atau syurga. Seseorang akan dianggap sebagai Ma'rifatullah jika ia telah mengenal yang pertama, asma Allah, yang kedua, sifat Allah, dan yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam penciptaannya dan terbesar dalam kehidupan alam ini. Kemudian, dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan yang pertama, sikap asidik atau benar dalam bermuamalah atau bekerja. Yang kedua, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah. Oh iya teman-teman, pemahaman Ma'rifatullah yang benar harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan pastinya sahih dong, yang sudah Allah siapkan agar kita sebagai hambanya memikirkannya. Yang pertama, ada dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ada dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di dalam alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak dapat terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات
artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ada pergantian malam dan siang. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan yang terakhir ada dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan kita lanjut ke bagian yang kedua. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat terhadap zat Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tidak satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dari mengetahui tentang zat dan sifat Allah, maka selanjutnya Al-Ghazali pun memberikan kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Oh iya teman-teman, ma'rifatullah bagian yang kedua terdapat dua metode. Yang pertama, melalui metode Islam. Dan yang kedua, melalui metode selain Islam. Untuk melalui metode yang pertama, yaitu metode Islam, terdapat di dalam Quran Surat Yunus ayat 100 sampai 101. Dari ayat tersebut menjelaskan tentang keimanan yang tidak bisa dipaksakan. Seperti yang teman-teman ketahui, keimanan harus atas dasar kerelaan seseorang akan beriman atas dengan izin Allah. Allah akan menimpakan ajab berupa goncangan hati kepada orang yang tidak mengerti, yakni orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan petunjuknya, sehingga tidak bisa melihat dan menerima kebenaran. Dan Allah menjelaskan kembali di dalam Quran Surat At-Tolak ayat 10, di mana Allah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka yang tidak beriman, dan Allah menyeru agar orang-orang yang memiliki akal untuk bertakwa kepadanya. Dan selanjutnya di dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat tersebut menerangkan bahwa sekiranya kami mendengarkan. Nah, maksud sekiranya kami mendengarkan di situ, mendengar yang disertai pemahaman atau memikirkan apa yang didengarnya, yaitu peringatan Rasul-Rasul kepada mereka. Niscaya tidaklah termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan yang terakhir di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 191, Allah menjelaskan tentang bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita lanjutkan ke metode yang kedua, di mana di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 55 menjelaskan tentang penolakan akan mendekatkan diri kepada Allah, di mana disebutkan dalam ayat itu bahwa kedurhakaan Bani Israel yang tidak hanya menyembah sapi, tetapi malah meminta Allah agar dapat dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Tentu permintaan itu sudah melampaui batas dan sudah melampaui batas kewajaran. Dan yang selanjutnya terdapat di dalam Quran Surat Yunus ayat 36. Ayat ini menegaskan kembali bahwa kebanyakan mereka orang-orang kafir itu hanya mengikuti dugaan bahwa sembahan mereka dapat memberi manfaat, menolak madarat, dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran yang datang dari Allah. Dan selanjutnya di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 115, Allah menegaskan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengganti nikmat-nikmatnya yang sempurna. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.
lupa. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Bye.